Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan baca ummul kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah berikan kita, anak-anak kita, keluarga kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, kita buka sekarang hadis ke-16. Hadis ke-16 halaman 28 ya. Kita ketemu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirar qala la taghdab rawahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan, bahwasanya seorang lelaki, qala, bertanya atau berkata, lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ausini, wasiatkanlah kepadaku. Ausini, wasiatkanlah kepadaku. Qala, lalu Nabi bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah. Faraddada miraran, maka orang tersebut mengulangi lagi beberapa kali. Qala, dan Nabi tetap bersabda, la taghdab, janganlah kamu marah. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para jamaah sekalian, hadis ke-16 ini disampaikan oleh salah seorang sahabat Nabi yang kita sudah sama-sama tahu, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama aslinya, ya. Nama kunyahnya Abu Hurairah. Di malam Selasa yang lalu sudah saya jelasin itu ya, kenapa dia mendapatkan kunyah Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, itu udah jelas ya. Masih ingat kan? Masih ingat ya. Nah, baik. Anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi lalu bertanya. Ada sesuatu yang diminta oleh laki-laki tersebut. Siapa laki-laki tersebut? Di dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa laki-laki itu adalah Abu Darda. Ya, Abu Darda. Nah, dia ini bertanya kepada Nabi, sekaligus minta diberikan wasiat. Ya,
Ausini ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku ya Rasulullah. Artinya wasiat itu sesuatu yang baik, ya, kita minta wasiatin aneh dong, nasehatin aneh dong. Nah, itu artinya sesuatu yang membawa kebaikan buat diri kita, ya. Lalu Nabi SAW hanya menyampaikan la taghdab, jangan kamu marah. Nah, tapi Abu Darda ini masih penasaran. Farad dada mirara, dia ulang lagi, ausini ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah, wasiatkan aku ya Rasulullah. Rasulullah tetap bilang la taghdab, jangan marah, ya. Nah, Nabi SAW setiap kali ada sahabat yang datang kepadanya meminta nasihat, ya, Nabi menyesuaikan nasihat itu dengan kondisi dan pribadi orang tersebut. Mungkin ya, mungkin Abu Darda ini orangnya pemarah. Jadi ketika dia datang kepada Nabi minta dinasehatin, Nabi cuma bilang apa? La taghdab, jangan marah. Nah, kenapa? Karena Abu Darda ini mungkin orangnya temperamen, ya, emosian. Maka judulnya itu emosi, ya, pemarah. Tuh. Nah, ketika ada orang yang datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, hatiku ini keras dan keinginanku jarang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hampir tidak diterima. Keinginannya hampir gak pernah dikabulkan. Nabi SAW kasih nasihat. Mau kau aku kasih nasihat, ya, laksanakan 3 hal, ya. Apa? Yang pertama, irhamil yatim, sayangi anak yatim. Yang kedua, imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Dan yang ketiga, at'imuhu min ta'amik, beri makanan anak yatim seperti yang kamu makan. Kenapa? Karena mungkin Nabi melihat ini orang agak pelit, ini orang hatinya keras, ya. Makanya Nabi SAW nasihatkan orang tersebut agar hatinya lunak dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan 3. 1, irhamil yatim, sayangin anak yatim. Tuh, jadikan anak yatim itu, ya, bagian dari keluarga kita. Menyayangi anak yatim sama seperti kita menyayangi anak kandung kita sendiri. Yang kedua, imsah ra'sal yatim, sering-sering usap kepala anak yatim. Tapi jangan cuma usap doang, kesian. Artinya usapan di sini ada sesuatu yang diberikan kepada anak yatim, ya. Kan pernah saya jelaskan, kalau kita usap kepala anak kita sendiri dari mana? Minal muqaddam ilal muakhar. Kalau usap anak kandung kita, itu minal muqaddam ilal muakhar, dari depan ke belakang. Tapi kalau usap kepala anak yatim, minal muakhar ilal muqaddam, dari belakang ke depan. Kenapa dari belakang ke depan? Karena kantong adanya di depan. Nah, artinya filosofinya bahwa tidak sekedar usapan yang kita lakukan, tetapi ada sesuatu yang kita berikan kepada anak yatim tersebut. Jadi artinya imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Jangan setiap ada anak yatim, sini loh, usap jalan. Ada lagi usap jalan, kan kesian dia. Udah nyisir rapi-rapi rambutnya, usap gitu, berantakan lagi, ya. Nah, sekarang boleh usap, tapi ada sesuatu yang diberikan. Sini nih, usap dari belakang, masukin kantong dia buat jajan nih. Wah, enak juga nih. Tuh, besok dia balik lagi, usap lagi, taruhin lagi di kantong. Atau nggak usah diusap, nih buat jajan ya. Tuh, belajar yang rajin. Nih jajan ya. Nah, ya besok dia bisa ngajak temennya yang yatim yang lain. Ya, berikut gue yuk. Gue dikasih, lo kan juga yatim, tak gue bilangin dah. Bagi gue komisinya, anak yatim. Ya, tuh. Jadi bukan cuma sekedar usapan, ada sesuatu yang diberikan. Nah, kemudian kata Nabi apa yang ketiga? At'imhu min ta'amik, beri makan anak yatim seperti yang kamu makan. Samain makanannya. Tuh, jangan kita bapak, ibu, anak beli nasi goreng 3, ya. Sisanya nggak habis nih, anak nggak habis, bapak nggak habis, jadi 1 dan tuh bagi tetangga lo yang yatim. Jangan, ya, izolim kita. Walaupun kita, ya, apa, jangan sampai mubazir nih bagi tetangga, benar. Tapi bukan pada tempatnya. Sesuatu yang kita berikan kepada anak yatim itu
yang sama seperti yang kita makan, jangan sisa dari yang kita makan. Nah, lalu apa kata Nabi? Ya lil qalbak wa tudrik hajatan. Hatimu akan lunak dan keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang maaf, yang selama ini ketika dia berdoa minta sama Allah, udah usaha juga tapi belum dikabulkan juga oleh Allah. Nah, ikhtiarnya adalah sayangi anak yatim, santuni anak yatim, dan kasih makan anak yatim. Ya, kasih makan anak yatim. Itu penting. Ya, jadi Nabi ini memberikan wasiat, nasihat kepada sahabat-sahabatnya yang datang kepada Nabi, itu disesuaikan kondisinya. Ada lagi sahabat yang datang, ya Rasulullah, nasihatin aku dong. Rasulullah cuma bilang apa? Kun muhsinan, jadilah ke orang yang baik. Kenapa? Karena Rasulullah tahu orang kurang baik. Ya. Nah, kemudian ada lagi orang datang, ya Rasulullah, nasihati aku dong. Kemudian Rasul bilang, jadilah orang yang baik terhadap tetangga, terhadap keluarga. Ya. Nah, jadilah orang yang baik terhadap keluarga. Kenapa? Mungkin Rasulullah melihat bahwa orang ini kepada keluarganya kurang baik, kurang bagus. Jadi Rasulullah kan lebih tahu, ya. Artinya setiap kali ada orang yang datang kepadanya, jawaban Nabi SAW itu disesuaikan. Nah, kalau Abu Darda ini hanya mendapatkan nasihat singkat, la taghdab, itu juga sebenarnya udah luar biasa. Kata-kata la taghdab, jangan marah, ini kalau dibahas artinya luas. Ya, di dalam hadis arba'in yang sebanyak 42, namanya si arba'in 40, tapi ada tambahan 2, jadi 42. Nah, ini ada sumber adab yang pernah saya katakan, sumber adab dalam kebaikan bersumber dari 4 hadis. 1, hadis yang kemarin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Ya, itu hadis kemarin tuh. Nah, kemudian ada lagi hadisnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. 2. Nah, yang ketiga, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan yang keempat hadis ini, ya, yang artinya ausini ya Rasulullah, faqala la taghdab, jangan marah. Kenapa? Karena sumber dari kejahatan itu adalah marah. Ya, orang kalau udah marah, emosi tinggi, ya udah, ya bisa lupa diri, dan dia lupa diri, hilang akal, kemudian melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan juga membahayakan orang lain. Karena dampak dari kemarahan itu bahaya buat diri sendiri dan juga bahaya buat orang lain. Ya, apalagi pelampiasannya misalnya nggak ada, yang ada tembok, misalnya pelampiasan yang ada tembok masih mending daripada ada orang dipukul, ya, dia pukul tembok, dia benturin palanya, kan bahaya buat diri sendiri, yang akhirnya bukan cuma diri sendiri yang membahayakan, orang lain juga ikut. Ya, mungkin temannya ngelihatnya nggak tega, kasihan, ya, atau keluarganya juga ngelihatnya nggak tega, ada juga ke rumah sakit, butuh biaya perawatan dan lain sebagainya, kan nyusahin orang semuanya. Nah, kenapa? Karena itu dampak daripada kemarahan. Makanya di dalam kitab dijelaskan, ya, kalau kita dalam keadaan marah, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, marah ini harus dilatih dengan melatih diri, menempa jiwa dengan akhlak yang terpuji. Apa itu? Sabar. Ya, satu dengan doa. Kita sering berdoa, Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Itu doa yang sering dibaca oleh ulama-ulama kita, dan saya pun dapat ijazah dari guru-guru saya itu. Allahumma ja'alni sabura, ya Allah jadikanlah aku orang yang sabar walaupun masih sering marah sama bini, sama anak, ya, sama teman, sama tetangga, masih sering, tapi tetap kita ikhtiar, ya, menempa diri dengan doa, ya, waj'alni syakura, jadikanlah aku orang yang selalu bersyukur, ya. Nah, itu penting. Jadi satu dengan menempa jiwa dengan akhlak terpuji, kemudian
ketika kita marah, ingat akibat atau dampak dari kemarahan. Begitu mau marah, iya, ntar gue marah, ntar begini. Nah, dampaknya ini harus kita lihat. Ya, jangan sampai kita lupa sama anak, marah kita tempeleng. Tuh anak begitu sakit yang repotkan kita juga. Ya, apalagi sampai marah kita dengan istri kita, keluar kata-kata cerai, bahaya. Ya, dan itu terjadi. Apa kata orang? Ada yang bilang kan lagi emosi saya, tetap jadi. Ya, yang namanya cerai itu baik dengan sindiran, ya, ataupun dengan sorry, kinayah atau sorry, sindiran atau jelas ini dalam keadaan marah atau dia bercanda, tetap jadi. Tuh, makanya pernah saya katakan salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya jadi, main-mainnya juga jadi. Seriusnya jadi, main-mainnya jadi. Contoh apa? Kata-kata talak, cerai. Kita ngomong sama istri kita, serius, jadi gue ceraiin lo, jadi. Ya, terus sambil bercanda, ya, sambil bercanda ngomongnya, atau misalnya dalam drama, ya, udah cerai dah, mumpung ada gantinya, misalnya bercanda nih, jadi juga. Makanya nggak boleh main-main. Tuh, ya, satu bercerai, kata-kata cerai langsung terang-terangan jadi, main-main juga jadi. Jadi kalau ada orang main film suami istri, peranannya juga suami istri juga, ya. Kemudian ada permainan di situ, cerai, kata-kata cerai jadi juga itu. Tuh, nggak boleh sembarangan kata-kata cerai, ya. Nah, biasanya sering terucap saat seorang laki-laki dalam keadaan emosi. Kalau perempuan biar emosi minta cerai, asal kita jangan bilang iya aja, nggak jadi. Mau 1000 kali, bang ceraiin. Kita nggak ngomong iya, diem aja udah, nggak jadi. Tapi kalau kita bilang iya udah, jadi. Tuh, cuma bilang iya udah doang. Kita nggak bilang iya gue ceraiin lo, nggak. Cuma bilang iya, jadi. Tuh, ya, niat atau tidak niat jadi. Makanya main-main jadi, serius jadi. Tuh. Yang kedua, kata-kata rujuk, ya. Misalnya, habis ceraiin kembali lagi istri, udah kamu jadi istri saya lagi. Jadi, makanya nggak boleh main-main, nggak boleh serius, nggak boleh main-main. Nah, yang ketiga, nikah. Nikah ini juga nggak boleh main-main. Misalnya nih, ada seorang laki-laki, ya, orang tua punya anak perempuan. Ngelihat ada pengurus masjid atau remaja masjid yang rajin azan begini. Wah, dari sini lo jadi anak gua, jadi mantu gua ya. Hati-hati tuh, bisa jadi itu. Ya, kan main-main tuh, bisa jadi tuh. Iya Pak, terima kasih. Nah, apalagi di kumpul ya. Oke, wah siap, jadi tuh. Makanya nggak boleh main-main tuh. Kata Nabi salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang nggak boleh dijadikan serius dan juga main-main, nggak boleh ya. 1, talak. Yang kedua, rujuk. Yang ketiga, nikah. Ya, nah itu dampak dari kemarahan. Biasanya orang lagi suka ucap kata-kata cerai. Makanya hati-hati, ya. Nah, kemudian dalam kondisi marah apa yang harus kita lakukan? Nabi mengajarkan kita ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyakin itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian Nabi mengajarkan kita untuk merubah posisi. Kalau kita lagi marah, kita rubah posisi. Ya. Nabi bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila seseorang dalam keadaan marah dan dia sedang berdiri, suruh duduk. Makanya kan kalau orang ada sabar-sabar duduk. Nah, kan disuruh duduk tuh kenapa? Untuk meredam emosinya. Fa in dhahaba anhu al-ghadab falyattaji wa illa falyattaji. Kalau emang masih belum hilang juga kemarahannya, ya udah disuruh duduk. Wah, nggak bisa, aku masih dari sekarang dia masuk kamar, lalu tidur dah. Kalian kerja suruh rebahan dah. Nah, suruh pikirin dah, lu pikirin dampak dari kemarahan lu nanti, apa yang akan terjadi buat diri lu dan orang lain. Itu Nabi ajarkan begitu. Nah, kemudian Nabi bilang lagi, kalau memang dalam kondisi marah yang kita nggak bisa hilangin juga, ya udah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gak mempan juga. Kemudian kita
disuruh duduk juga nggak mempan juga, suruh tidur juga mempan. Ajak pergi yang jauh, artinya tinggalin di mana tempat dia ribut, tinggalin ya udah, ya dia ke gue sama, gak jauh. Nah kalau masih di situ juga melihat musuhnya ya berantem juga, tinggalin yang jauh biar dia nggak lihat. Ya, nah itu Nabi bilang gitu. Nah kemudian kalau masih emosi juga, apa yang Nabi ajarkan? Berwudu. Suruh berwudu. Kenapa? Ala innal ghadaba jamratun tatawaqqalu fi qalbi ibni Adam. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya emosi marah yang ada pada diri kita itu adalah ibarat seperti batu yang membara ya di dalam hati anak Adam. Nah, innal ghadaba minasyaiton. Sesungguhnya kemarahan itu adalah dari setan. Wa innasyaitona khuliqa min nar, dan sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Fa idza ghadaba ahadukum walyatawadda. Apabila seseorang dalam keadaan marah, hendaklah dia berwudu. Kalau kita jarang suruh wudu, berarti lu cuci muka sama cuci muka. Oh, orang tua kita lu cuci muka. Padahal bukan cuma cuci muka, disuruhnya apa? Wudu biar lebih sempurna lagi. Gitu, ya. Masih emosi juga, apa kata Nabi? Sholat 2 rakaat. Mungkin kita udah nggak tahan dengan kelakuan, maaf ya, istri atau anak kita yang begitu ya bikin kita marah. Nah itu yang terus kita lakukan ya, dari mulai kita berwudu masih marah juga, kemudian kita sholat ya masih ada emosi juga. Nah kemudian kita sujud. Dalam sujud di situ kita ungkapkan semua, ya Allah, mengapa ini terjadi ya Allah ya, jadikanlah aku yang sabar, kuat menahan cobaan ini ya Allah, ampuni dosa istriku, dosa anak-anakku, dosaku ya Allah. Nah baru kalau udah minta ampun kepada Allah redam. Makanya di saat kita marah, kata Nabi apa? Fal yastaghfir, maka minta ampun. Ya, kalau kita lagi marah, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jangan baca amalan yang bikin dia berani terus dia amalan tentang dia punya wiridan berani, jadi tambah nekat. Ntar jangan, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Emang kalau ngomong enak ya, kalau ngomong enak sabar. Giliran dia susah banget sabar. Iya. Tapi emang itulah nasihat kan kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr ya, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Nah, jadi kembali ke hadis ini, bahwa hadis ini ya mengajarkan kepada kita untuk sabar. Dan ini pernah terjadi kepada Rasulullah SAW, juga kepada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Di dalam kitab sejarah itu ada satu cerita namanya Hadisul Ifki. Hadisul Ifki itu adalah berita bohong, gosip murahan. Ceritanya gini, Nabi itu setiap kali mau perang, Nabi selalu undi di antara istri-istrinya siapa yang berhak ikut. Ya, nah kebetulan saat perang tersebut Aisyah keluar namanya dan diajaklah Aisyah untuk pergi berperang. Nah setelah terjadi peperangan, Nabi dan para sahabatnya memenangkan pertempuran tersebut. Ya, nah, udah selesai. Kemudian Nabi SAW berangkat pulang kembali ke Madinah. Semula Aisyah tadi itu udah naik ke artinya udah naik ke tandu, ya. Nah, cuman karena Aisyah meraba-raba kalungnya lah, kalung gua kemana nih? Hilang, ya. Akhirnya dia turun lagi nyari kalungnya. Ya, nah tandu yang tadinya udah dimasukin Aisyah, mereka yang membawa tandu ini menyangka bahwa Aisyah udah di dalam. Ya, digotonglah tandu itu, dibawalah sampai ke Madinah. Ternyata Aisyah tertinggal karena Aisyah mencari kalungnya yang hilang. Cari kalung yang hilang. Ya, begitu udah dia dapetin, dia balik lagi ke tempat di mana Nabi dan sahabat kumpul, ternyata udah gak ada, udah ketinggalan tuh Aisyah. Ya, nah Aisyah menangis, duduk di batu besar. Kemudian datanglah seorang yang namanya Sofwan bin Mu'attal. Ya, kalau Sofwan bin Mu'attal ini dia termasuk seorang sahabat yang juga ya kalau kayak kita kayak pemulung gitulah. Artinya sisa-sisa harta rampasan perang ini kalau ada diambil, dikumpulin sama dia. Ya, tapi begitu dia lagi nyari-nyari sisa harta rampasan perang, tiba-tiba melihat
Aisyah lagi nangis. Ya, ditanya kenapa kau menangis? Ya Tuan Putri, dan aku tertinggal oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal bawa kendaraan, disuruh naik dan Sofwan bin Mu'attal nuntun itu onta sampai pulang ke Madinah. Ya, perjalanan yang cukup jauh. Ya, Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal cuma berdua. Nah, berduanya dia ini akhirnya timbul fitnah, timbul gosip. Siapa orang yang menyebarkan gosip? Nah, yang menyebarkan gosip itu adalah orang yang setiap harinya hidupnya dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kalau bahasa kita pembantunya, ya, makan, minum, jajan, semua pakaiannya itu dari Abu Bakar. Kok justru tega-teganya dia menyebarkan gosip tersebut? Ya, sebarin. Aisyah selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, setelah tersebar seperti itu, Rasulullah dengar. Rasulullah pun mau marah, tapi turun ayat Al-Quran yang meredam Rasulullah SAW. Ya, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ikut marah. Kenapa? Karena mendengar putrinya difitnah, dia dianggap telah selingkuh, dia marah. Nggak ada bukti, memang buktinya jalan berdua doang, tapi kan nggak terbukti itu. Ya, akhirnya Abu Bakar pun bersumpah, berjanji, ya, untuk tidak memberikan bantuan lagi kepada orang tersebut, orang yang telah memfitnah Aisyah, ya, dan Sofwan bin Mu'attal. Bukan mulai sekarang, ya, aku berhenti membantu dia. Nah, turunlah ayat Al-Quran. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati, ya, was-sa'ati. Janganlah orang-orang yang diberikan kekayaan, harta yang luas, dia berhenti, dia bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada orang-orang yang dekat dan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang fisabilillah. Wal ya'fu wal yasbahu. Ya, kata Allah apa? Hendaklah dia berlapang dada, wal yasbahu, dan memaafkan kesalahan orang lain. Wal ya'fu, memaafkan, wal yasbahu, dan lapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Ya, tidakkah kamu ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Nah, jadi ini satu bukti, ya, bukan hanya kita saja yang diberikan ujian marah, Nabi juga diberikan ujian marah. Sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang enggak pernah marah juga diberikan ujian marah, tapi langsung turun ayat Al-Quran yang meredam kemarahan daripada Nabi dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, apalagi orang hakim atau jaksa itu nggak boleh menghakimi seseorang dalam keadaan dia marah atau senang, nggak boleh. Sebab apa? Ketika dia senang, nah ini orang gue senang nih, ya, biar dia kata salah tetap dibenerin, dibebasin. Kenapa? Karena dia suka. Tuh. Nah, sekarang ada orang yang benar dia nggak melakukan, tapi karena dia benci, dia marah dengan orang tersebut, dicari kesalahannya gitu, ya, atau udah ini ketemu, ya, walaupun ini cukup lah, misalnya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, dicari juga kesalahannya. Kenapa? Karena dia menghakimi dengan marah atau dengan cinta, dengan suka. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, salatun munjiyatun. Ya, ada 3 yang bisa menyelamatkan kalian. Di antaranya adalah al-adlu fil ghadabi war ridho. Bersikap adil dalam keadaan engkau benci, marah, dan juga dalam keadaan engkau senang. Ya, kalau lagi benci, lagi kesel sama seseorang, kadang-kadang udah nggak usah pakai lama-lama, ada polis dah 2 tahun, padahal belum diproses. Atau bisa jadi dia hatinya lagi senang nih, keluarganya lagi gini, udah bebasin, nggak usah dihukum, bebasin. Nah, itu karena kondisi hatinya lagi senang. Makanya berat, tanggung jawab sebagai hakim itu berat. Ya, sebagai hakim itu berat. Jadi ketika dia marah harus, ya, vonis sesuai dengan ketentuannya, adil. Ketika hatinya dia senang juga vonis sesuai dengan ketentuan keadilan. Ya, itu kebanyakan orang menghukum itu, ya nggak usah jauh-jauh, kita aja juga kalau kita lagi senang nih, lagi senang, ada orang udah jangan dipikirin lah, hatinya dia lagi senang,
lagi enak. Atau kalau lagi kesel, lagi marah, kita lagi marah nih. Ya padahal tuh orang agak salah, kita omelin juga. Ya, nah begitu, makanya al-adlu fil ghadabi waridho ya. Jadi kata-kata la taghdab walaupun singkat kata-katanya, tetapi isinya luar biasa, mengajarkan kepada kita untuk sabar ya, untuk sabar. Jadi la taghdab, jangan marah, berarti lawannya sabar. Sampai sini ada yang bertanya? Ya. Kalau di riwayat-riwayat itu ketika diberi nasihat sama Nabi, ada yang pernah tersinggung nggak sih? Ya ada, tapi mereka nggak kan sesuai dengan apa yang benar juga nih gua begini. Tapi kan dia minta. Disitulah hebatnya sahabat Nabi. Ya, jadi kalau kita ambil kesimpulan dari hadis ini, pertama, ya semangatnya para sahabat untuk mencari kebaikan buat dirinya, semangatnya. Ya, nah kalau kita begitu nasihatin gua dong, udah jangan marah. Gue marah nih, bisa jadi kita ngambek ya. Sahabat mungkin nggak begitu. Ya kenapa? Karena emang kan gue yang minta. Ya tadi lu yang minta nasihatin gue, ajarin gue. Sekarang gue ajarin, gue kasih tahu lu marah. Nah, sahabat nggak begitu. Justru sahabat berterima kasih dengan nasihat dari Nabi SAW. Jadi semangatnya para sahabat mencari kebaikan. Makanya dia nggak malu-malu ngomong sama Nabi, minta sama Nabi bagaimana biar dia bisa merubah diri menjadi orang baik. Ya, nah, di dalam Al-Quran kan di antara tanda orang-orang yang bertakwa apa? Salah satunya wal 'afina 'anil nas. Ya, memaafkan kesalahan orang lain. Gini, di Quran dikatakan tuh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ya, segeralah kamu menuju ampunan dari Tuhan, dan segeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang menahan amarah. Menahan amarah, ya enggak marah. Wal 'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi di antara tanda orang yang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Amarahnya ditahan. Ya, walaupun sulit ya itulah. Banyak tadi caranya kan. Ya, kalau kita lagi marah, banyak berwudu. Ya, kita marah di rumah nggak ada yang ingin kita marah emosi sama istri kita, mana kita kalau kita berantem di luar mungkin ada yang pisahin ya, ada yang misalnya udah duduk, udah pulang mendingan jauhin, jangan lihat musuhnya lagi. Tapi kalau di rumah, nah, bisa babak belur bini kita kalau kita marah. Nah, ingat dampak dari kemarahan kita, ya. Bisa jadi istri kita pukul, kalau dia setelah dipukul dia suaminya minta maaf, ya udah dia dimaafin, hidup rukun lagi. Kalau dia nggak terima, ya kan ada perempuan yang nggak terima, dipukul, dia lapor ke polisi, nah akhirnya pisuk, udah akhirnya suaminya kena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, nah, atau anak. Kalau sekarang kan zamannya lapor melapor. Kalau itu kan orang tua kita, mama ibu galak ya, nah, kita juga orang tua sama anak galak, tapi sekarang nah, mereka punya hak untuk melapor. Itu, ya makanya kita ingat ketika kita marah, dampak dari kemarahan kita itu bahayanya buat kita dan juga orang yang kita marahi, ya. Ada lagi, silakan. Dari marah Ustaz bisa nyambung ke hasud Ustaz? Bisa banget itu, bisa banget ya. Gitu kita marah, kita benci banget nih sama seseorang, gimana caranya biar dia celaka nih? Nah, di situ akhirnya cari jalan untuk menghilangkan nikmat kesenangan dia, dicari jalan. Atau kita omongin ya yang sebenarnya nggak terjadi pada diri dia, atau ya kita tahu dia begitu, emang kita aibnya kita buka, jelek-jelekin. Itu kan semua karena hasud, karena iri hati kita. Jadi dampak dari kemarahan itu banyak, ya. Bisa merusak diri kita. Kenapa? Karena selamanya hati kita ini akan apa tuh? Orang kita bilang kekerwak terus gitu, ya. Jadi kayaknya belum terima kalau tuh orang
sakit, itu orang mati, belum terima dia. Kenapa? Hatinya masih jahat. Nah, ya. Jadi dampak dari kemarahan itu banyak. Jadi hati, hasud dan lain sebagainya itu pasti akan terjadi. Makanya Nabi nasihatin la tabdab, sedikit tapi maknanya luas, ya, luar biasa. Ya, lagi. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang menahan amarah. Berat nih, menahan amarah berat. Ya, saya akui ini berat sekali. Ya, wal afina 'anil nas, dan juga mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, kadang-kadang ketika kita emosi, orang datang minta maaf, ya, kita maafin, cuman hati kita belum tentu. Ya, zahiriahnya doang, ya udah gue maafin, tapi hati kita masih dendam, masih ada kesal gitu ya, gitu banyak. Ya, akhirnya yang membuat tadi itu hasud, ya, dengki, dan cari jalan bagaimana musuh kita itu ya mendapatkan musibah, dapat bencana itu, ya. Jadi kita ambil apa fawaid atau kesimpulan dari hadis ini. Yang pertama, semangat para sahabat-sahabat Nabi untuk mencari kebaikan. Makanya banyak nanya sama Nabi, ya. Kalau kita banyak nanya sama guru, sama kiai, ya, sama ustadz, kenapa? Untuk kebaikan kita. Ya, bagaimana perbaiki diri ini, kok ustadz, kok saya kalau dalam ibadah kayaknya begini-begini. Nah, itu namanya semangat untuk ibadah, ya. Nah, jadi kalau kita punya masalah, ya bisa minta tolong sama teman yang lebih berpengalaman atau di pengajian dengan kiai, dengan ustadz. Nah, itu bisa, ya, semangat kita. Nah, kemudian jangan sampai luapkan marah kita itu pertama kepada istri dengan keluar kata-kata talak, cerai, ya, jangan, dan juga kepada anak, ya. Apalagi kalau kita marah kepada anak tuh kadang-kadang dasar lu anak setan lu. Oh ya, kalau anak setan bapaknya apa kan iblis kan. Ya, itu jadi doa. Ya, jadi doa. Jadi bilang, udah anak pinter, kayaknya kagak mungkin kalau udah badal banget kita bilang anak pinter, ya. Tapi emang harus begitu. Dulu ceritanya kan katanya Syekh Abdurrahman As-Sudais tuh, ya, ibunya kalau lagi ini mendoain, ya Allah, udah jadi hafiz Quran lo, jadi imam Masjidil Haram, kan itu. Jadi imam Masjidil Haram walaupun lagi kesal emosi. Kenapa? Hati-hati kita, fa innal malaikata tu'minu ma taqul. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kita ucapin. Ya, kalau kita bilang dasar anak setan lu, bandel banget sih lu, nah itu doa. Jadi doa tuh buat anak kita, makanya jangan, ya. Ya kalau emang kita anak bandel, kita bilang anak baik, kan nggak mungkin. Bertentangan sama kita, udah diam aja, mendingan dah doain dah tuh tiap malam, ya, kita doain, ya. Nah kalau dia bandel, kita bilang, ya Allah, ini anak baik banget sih. Ntar orang bilang ya mati lu buta, bandel itu anak baik gitu kan. Udah diam aja mendingan dah, itu kan jadi doa juga, ya, jadi doa. Ya. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Ya. Jadi hadis ini singkat tetapi padat. Artinya mengajak kita untuk berakhlak. Nah, karena orang yang menahan emosi itu akhlaknya luar biasa. Ya, tapi bukan berarti kita nggak boleh marah. Ya, bukan berarti kita nggak boleh marah. Sama anak yatim boleh marah nggak? Boleh, kalau dia salah kita marahin. Ya, kalau dibilang amal yatim fala tanhar, anak yatim jangan dibentak. Ya, kalau dia nggak salah jangan dibentak. Kalau dia salah boleh. Artinya marahin selama itu marahnya kita benar. Misalnya di sekolah, kalau marahnya kita mendidik anak yatim sama yang bukan yatim, di sekolah bedanya apa? Bedanya apa? Anak yatim sama yang bukan yatim di sekolah bedanya cuma bayaran doang. Anak yatim mungkin nggak bayaran, yang nggak yatim bayaran full, atau anak yatim bayaran setengah dah. Tapi masalah pelajaran sama. Apa ketika anak yatim nggak bikin PR, nggak ngerjain tugas, ya kasihan, jangan nangis anak yatim, dia biarin lah, aku kasih nilai cakep aja dah. Bego terus tuh ntar dia. Ya, artinya setiap punya ada masalah anak yatim dengan yang bukan yatim, samain, hukumnya disamain.
Yang ngebedain cuma bayaran doang. Gitu. Kalau anak yatim jangan domelin. Saya pernah dulu waktu ngajar di Sanawiyah. Anak yatim saya cubit. Ya saya juga nggak tahu kalau anak yatim. Kan saya nggak ini ya. Batak ibunya marah-marah. Ya marah-marahnya langsung ke kepala sekolah. Kepala sekolahnya kiai lagi ya. Jadi saya dipanggil. Betul man, ente ya saya cubit. Habis nggak ngerjain tugas sudah berapa kali gitu. Tapi Ustaz, dia kan anak yatim. Oh gitu ya Bu. Jadi anak yatim gak boleh diapa-apain. Ibu mau selamanya anak ibu bego. Anak ibu mau kerjain tugas bandel katanya. Akhirnya ditambahin lagi sama kiai saya gini. Ibunya diem. Ya sih mau begitu anak yatim. Ya bukan nggak boleh diomelin. Kan diomelin itu buktinya kita sayang sama dia, perhatian. Cuma kadang-kadang orang tua salah tafsir. Ya, tafsir itu marah aja gitu. Kalau dulu belum ada laporan, kalau sekarang bisa dilaporin itu. Mau cubitan apa biru. Wajar itu emosi kita guru kan capek. Ya, pagi ngajar, siang ngajar, capek itu kan bandel banget lagi. Mau kata-kata padahal anak yatim. Tuh, makanya anak yatim juga mesti diperhatiin, ya. Yang diperhatiin yang ibunya muda aja. Ya udah saya jelasin kemarin ya. Baik, mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat buat kita semua dan